terhormat Ibu Eka Novira MPD selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Aisyah Magdisyana MPD selaku pengajar praktik. Perkenalkan, saya Anita Hastariningsi dari SD Negeri 2 Kampung Baru. Saya Zafran Febriadi dari SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Saya Diana Pitasari dari SD Negeri 5 Sukajawa. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Selamat pagi Pak Zafran. Selamat pagi kembali. Baik, Pak Zafran, saya dengar hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching. Betul sekali, Bu Dian. Nah, kalau boleh tahu Pak, apa kira-kira kompetensi yang akan Bapak sampaikan nanti saat melakukan kegiatan coaching? Kompetensi yang akan saya sampaikan adalah kompetensi coaching berdasarkan model Tirta, Bu. Baik, menurut Bapak apakah kompetensi tersebut perlu Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Sangat perlu sekali, karena dengan model Tirta ini kita bisa menggali permasalahan yang ada pada diri Bu Anita ya, yang akan saya coaching ini, supaya bisa menemukan solusi terbaik untuk permasalahan tersebut, Bu Dian. Bagus sekali, semoga hari ini kegiatan coaching berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Nah, dari tahap-tahap pertanyaan kegiatan coaching ini dari sini ada pertanyaan berbobot. Nah, menurut Pak Zafran, perlukah melakukan kegiatan pertanyaan berbobot untuk melakukan coaching tersebut? Sangat perlu sekali. Pertanyaan berbobot ini akan kita lontarkan supaya bisa mendalami permasalahan-permasalahan tersebut, dan dengan model pertanyaan berbobot ini bisa dikombinasikan dengan model Tirta tadi untuk memecahkan masalah. Masya Allah, semoga Bapak dapat menjadi coach yang baik untuk Bu Anita sebagai coach. Kira-kira apa permasalahan dari Bu Anita tersebut? Permasalahannya adalah kemauan keinginan murid menurun, Bu, sehingga Bu Anita kurang bersemangat masuk ke dalam kelas. Ya, oh iya, itu memang keadaan yang fatal ya Pak Iya, ya. Bu. Harus kita tumbuhkan semangatnya ini. Baik, good job Pak Ya. Zafran. Semoga lancar. Ya, terima kasih Bu Dian. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zafran. Sepertinya saya melihat Bu Anita ini seperti kurang bersemangat hari ini. Sepertinya begitu, Pak. Bagaimana kabar Pak Zafran hari Baik, ini? Bu, alhamdulillah sehat, bugar. Bu Anita, bolehkah saya ingin menanyakan sesuatu? Boleh, silakan Pak, monggo. Bu Anita ini sepertinya kurang bersemangat. Ada apa ya, Bu ya? Justru itu Pak, sepertinya seperti yang saya katakan kemarin Pak, saya perlu teman untuk curhat, menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Oh, jadi tujuan kita bertemu ini untuk menyelesaikan masalah ini ya, Bu ya? Iya, itu tujuan sebenarnya Pak, dan Ya. itu yang sangat saya harapkan Pak. Ya, baiklah. Di pertemuan ini tujuan kita adalah memecahkan masalah ini supaya Bu Anita semangat kembali, kemudian bisa bersemangat masuk kelas, dan daya ingatan murid meningkat, daya juang murid meningkat, semangat murid di dalam kelas meningkat ya, Bu ya. Iya. Dengan Bu Anita semangat, maka murid pun semangat ya, Bu Anita. Iya, ya. mudah-mudahan begitu ya Pak ya. Begini Pak, akhir-akhir ini saya ini seperti apa ya Pak ya, kurang bersemangat gitu. Kurang bersemangatnya masuk ke kelas sih Pak, lebih ke masuk ke kelas kan, karena ini saya melihat murid saya itu kok kayaknya mengikuti pelajaran saya itu ini Pak, kayak kurang serius gitu Pak. Oh, jadi dalam pertemuan ini selain tujuan untuk Bu Anita ini supaya semangat, tujuannya ini juga untuk ke murid ya, Bu Anita ya? Iya, saya Ya. ingin mencari solusi sih Pak, kira-kira apa solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Oh, begitu Pak. baiklah. Zafran. Pertemuan ini seperti sangat bermanfaat sekali, Bu Anita ya. Tujuan-tujuan Ibu Anita bertemu dan tujuan kita bersama-sama duduk bersama ini mudah-mudahan akan menghasilkan solusi terbaik ya, Bu Anita Iya, ya. amin. Bu Anita, bisakah Ibu ceritakan dari permasalahan-permasalahan Ibu terhadap murid yang menurun? Iya, gini Pak, saya itu merasa murid itu, kalau pas saya mengajar itu murid itu kurang memperhatikan saya.
Jadi saya merasa kurang bersemangat Pak. Kan kalau misalnya murid semangat, kita bersemangat ya Pak, mau Iya masuk tentu. ngajar itu ya Pak. Jadi murid itu kayak susah gitu mengikuti pelajaran yang saya kasih Pak. Kurang Begitu Pak. bersemangat ya Bu ya. Kira-kira Iya. kenapa ini Bu kok bisa kurang bersemangat ini anak didik Ibu ini? Nah, itu yang mau saya cari tahu Pak. Kira-kira apa gitu yang membuat anak-anak itu kurang bersemangat mengikuti pelajaran yang saya berikan. Begitu Pak. Apakah tingkat kesulitan materi yang Ibu sampaikan di dalam kelas ini sangat tinggi Bu? Tidak juga sih Pak, maksudnya begini Pak, saya memberikan pelajaran itu seperti biasa sih Pak. Yang pertama berdoa, terus kemudian mengabsen, kemudian persepsi, terus saya sebutkan juga tujuan pembelajaran, kemudian anak-anak itu mengerjakan tugas yang saya berikan. Tapi pas mereka mengerjakan tugas itu mereka kurang bersungguh-sungguh Pak. Jadi Begitu. kayak apa ya Pak, bahasa anak-anak sekarang kayak Insecure ya? ogah-ogah. Nah, Oh iya itu begitu ya Bu ya. benar. Jadi saya timbul pertanyaan Pak, apa yang salah dengan saya? Cara saya mengajar apa yang salah? Begitu Oh, Pak. kurang bersemangat, kemudian Ibu agak sensitif dengan gaya belajar, materinya apa ketinggian begitu ya Iya Bu ya. betul, iya. Sudah ditanya ke anak-anak Bu, apakah ada persoalan pribadi Bu di rumah begitu Bu? Iya sudah saya tanyakan Pak. Dan juga saya sebenarnya pas saya mengajar itu saya udah terapkan semua. Udah saya kasih ice breaking, Iya iya. terus lebih banyak bercandanya dengan anak-anak, tapi tetap ada pembelajaran di dalamnya gitu. Terus kemudian saya udah bentuk kelompok, kemudian saya udah kasih video-video media pembelajaran, Iya Pak. iya. Tapi masih terlihat ini Pak, Kurang kurang bersemangat tadi bersemangat. ya. Iya. Oh, ternyata permasalahannya sangat kompleks sekali ya Bu ya. Iya Banyak betul. sekali yang sudah Ibu uraikan mengenai masalah-masalah ini ya Bu ya. Iya betul. Nah, kira-kira dari pertemuan kita ini ada masalah tambahan Bu? Apakah hanya permasalahan itu saja yang akan kita selesaikan dalam pertemuan ini Bu? Itu saja sih Pak permasalahannya, karena itu menurut saya penting Pak. Kita kan kurang lebih sebagian hidup kita itu ada di sekolah ya Pak. Ya rumah Jadi kedua ya Bu? iya bisa dibilang rumah kedua. Jadi kalau misalkan di sebagian hidup kita itu setengah hari kita di sekolah itu kita menghadapi anak-anak yang kurang bersemangat, kita juga Ya, kan terbawa Pak. ya Jadi kurang seperti bersemangat. anak kita kurang bersemangat di rumah, ya begitu juga perasaan Iya, kita di jadi sekolah ya Bu? keluarnya terpaksa ya Oh Pak. iya Mereka iya. terlihatnya seperti itu Pak, Oh, itu. ternyata permasalahan-permasalahan tersebut itulah yang akan kita pecahkan ya Iya, Bu ya. itu Iya. betul. Setelah kita bertemu ini Bu Anita, banyak sekali tujuannya, yaitu untuk memecahkan masalah murid yang kurang bersemangat tadi ya. Iya, Kalau betul. murid kurang bersemangat, kita gurunya kurang bersemangat juga Iya, ya Bu ya. betul Pak. Kira-kira setelah kita bertemu kemudian kita mengidentifikasi masalah kita dengan murid tadi, rencana aksi Ibu yang akan datang apa nih Bu? Saya berencana seperti ini Pak. Saya berupaya untuk memperbaiki pembelajaran yang saya berikan. Saya akan lebih memberikan pelajaran yang berpihak pada murid, kemudian sehingga pembelajaran yang saya berikan itu menjadi lebih aktif dan lebih menyenangkan. Begitu rencana saya Pak. Kemudian ada juga ya Bu ya rencananya untuk menghubungkan murid ini dengan orang tuanya, Ya, itu sehingga salah kita bisa satunya. tahu kehidupan pribadi mereka Di apa rumah. sih gitu permasalahannya Iya, gitu ya. iya, takutnya begitu ya Pak. Takutnya Ya, permasalahan di rumah terbawa ke sekolah. ya, Jadi ya, harus kita tahu juga ya Pak. Berarti memang harus ada koordinasi ya Pak antara ya guru dan orang pihak tua. sekolah dengan murid ini harus bersinergi begitu ya Bu Iya, ya. betul. Jadi rencana Ibu ke depan dua tadi ya Bu ya, mengamati di dalam kelas, kemudian mengamati juga mereka di kehidupan keluarganya Iya, begitu ya Bu ya. tapi saya ini juga Pak, saya akan berusaha dari diri saya. Saya mungkin akan lebih berusaha untuk mengatur mood saya, mengatur suasana hati saya. Jadi mengajarnya saya lebih baik gitu. Jadi mudah-mudahan itu berimbas kepada murid. Kalau Oh mereka iya. melihat saya lebih senang, lebih bahagia, mudah-mudahan mereka juga bisa ikut seperti Bagus itu sekali ya Pak. Bu, berarti introspeksi diri dan pengembangan diri kita ya Bu Iya, ya. betul Oh Pak. begitu. Bu Anita, kira-kira setelah ada rencana aksi ini, apakah Ibu akan melibatkan rekan sejawat di sekolah ini Bu? Iya Pak, rencana saya begitu. Saya akan melibatkan teman saya yang ada di sekolah. Rencana saya akan melibatkan ada yang namanya Bu Rani Pak. Di situ saya ingin meminta bantuan beliau. Saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi untuk
masalah ini Pak. Ya, karena ini imbasnya ke murid dan kita mengajar di dalam kelas, berarti kita harus berkomitmen ya Bu ya, Iya, supaya betul. semangat ini muncul baik di diri murid maupun guru ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu bersemangat Bu, berkomitmen Bu? Iya, saya Oh, bersemangat iya. Pak. Salah satunya itu tadi Pak, saya akan memperbaiki suasana hati saya akan mengatur mood saya, dan mudah-mudahan dengan saya yang lebih bahagia, lebih senang itu berimbas kepada murid saya. Iya, iya. Saya sangat bangga sekali Bu dengan komitmen Ibu ya Bu ya, demi Terima pendidikan kasih. nusa bangsa ya Bu Iya, ya. terima Kita kasih harus Pak. berkomitmen, harus bertanggung jawab terhadap dunia pendidikan ini Bu ya. Iya. Semangat terus ya Bu Anita Semangat ya Pak, Bu ya. semangat. Semoga berhasil ya Bu ya apa Iya. yang Ibu rencanakan tadi ya Iya, Bu ya. terima kasih Pak Zafran. Baik Bu, saya akan melanjutkan aktivitas di luar lagi ya Bu ya, Iya. karena banyak kegiatan ini Bu. Iya, terima kasih Pak Zafran atas coachingnya hari ini. Baik Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian hari ini akan mengadakan coaching ya dengan Pak Zafran ya Bu ya, saya Iya. dengar. Betul sekali Bu Anita, hari ini memang ada kegiatan coaching dengan Pak Zafran. Kira-kira untuk coaching hari ini, jika boleh saya tahu, kompetensi apa yang akan Ibu gunakan pada kegiatan coaching hari ini dengan Pak Zafran? Terlebih dahulu saya akan melakukan coaching dengan modal Tirta. Adapun kompetensinya yaitu dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu Anita. Menurut Bu Dian, apakah kompetensi tersebut perlu dikembangkan ya Bu dalam kegiatan coaching kali ini? Betul sekali Bu, sangat dibutuhkan karena kehadiran penuh sangat dilakukan dan perlu untuk berinteraksi dan komunikasi agar sejalan dalam pembicaraan, agar tidak ditemukannya miskonsepsi. Maka kehadiran penuh dari kedua belah pihak harus ada. Kira-kira kompetensi yang Bu Dian kemukakan tadi, kehadiran penuh itu apakah akan dikembangkan atau ada kompetensi lain ya Bu? Selain itu ada kompetensi lain Bu, yaitu pertanyaan berbobot. Itu sangat penting juga Bu ya. Oh iya, baiklah Bu Dian, silakan dilanjutkan dengan Pak Zafran. Semoga kegiatan coaching hari ini berjalan lancar. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zafran, Maaf gimana? mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Baik, tidak apa-apa. Gimana Pak Zafran? Begini Bu, saya ada permasalahan di kelas ini Bu. Permasalahan apa kalau boleh saya tahu Pak? Ada beberapa siswa yang tidak masuk sekolah Bu, karena ketahuan merokok dan panggil guru BK. Jadi tujuan saya untuk bertemu Bu Dian ini adalah untuk mencari solusi dari semua permasalahan ini Bu. Semoga dari kita bertemu ini saya bisa membantu Bapak untuk mengeluarkan ide-ide kompetensi Bapak untuk menyelesaikan masalah ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Baik Pak Zafran, sesuai hari ini kita akan melakukan wawancara coaching ya Bu ya. Baik, bagaimana keadaan Bapak dan bisa diceritakan tentang permasalahan yang Bapak sampaikan tadi? Pada saat jam pelajaran sejarah, terdapat satu siswa yang tidak masuk kembali ke kelas Bu selama 15 menit lebih. Saya tanyakan kepada kawan-kawan yang lain, ternyata dia sedang di toilet. Begitu pelajaran saya berakhir, ternyata anak tersebut sudah di ruang BK Bu, ditangani oleh guru BK karena ketahuan merokok di toilet Bu. Nah, dari permasalahan itulah Bu, kemudian bertambah lagi, yaitu ternyata anak ini bolos sekolah juga Bu. Jadi ada dua nih permasalahan sebenarnya Bu. Selain dia merokok, dia karena malu merokok tadi, hari berikutnya bolos sekolah Bu. Jadi permasalahannya lumayan rumit ya Pak ya, Rumit sekali Bu. yang dihadapi Pak Zafran. Iya, ya. berat sekali Bu. Kira-kira apa yang sudah kegiatan positif apa yang sudah Bapak lakukan kepada mereka ini? Jadi anak ini sudah saya panggil ke meja saya Bu.
Saya berikan perhatian, saya berikan komunikasi yang baik, saya berikan semangat supaya masuk sekolah. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Bu. Merokok sekali, ya tidak apa-apa. Yang penting jangan yang ke-10 kali kan begitu ya. Dan semua ini masih bisa diperbaiki, Bu. Pastinya Bapak sudah melakukan kegiatan restitusi dan melakukan keyakinan kelas ya Pak, Nah, kepada betul mereka sekali, ya, Bu. Pak, ya? Sudah saya lakukan restitusi segitiga itu, Bu. Oh, betul. Menanyakan kenapa dia melakukan hal itu. Kemudian memvalidasi kesalahannya dan Betul. menanyakan keyakinan kelas, Bu. Menurut Pak Zafran, apakah yang Bapak lakukan itu sudah tepat atau ada hal lain yang ingin Bapak tingkatkan? Banyak sekali, Bu. Kompetensi saya di dalam kelas harus saya tingkatkan supaya siswa merasa segan begitu, Bu, ya. Tidak sampai izin 15 menit lebih seperti itu ya, Bu, ya. Kemudian saya juga akan melakukan komunikasi dengan wali kelas, BK, waka kesiswaan dan orang tuanya, Bu, seperti itu. Baik, alhamdulillah Bapak sudah melakukan kegiatan dan hal-hal positif yang sudah mampu mengembangkan anak-anak tersebut ya Pak ya. Semoga Iya. tidak lagi merokok dan tidak lagi membolos. Betul. Nah, kalau begitu apa komitmen ke depannya Pak supaya mereka tidak lagi mengulangi kesalahannya lagi? Saya harus bertanggung jawab sebagai pendidik, Bu. Saya harus bisa membangun kepercayaan siswa supaya tidak melakukan kesalahan di dalam kelas maupun di tingkat sekolah ya, Bu, ya. Saya harus berkomitmen menjadi guru yang baik, menjadi teladan siswa begitu, Bu. Masya Allah, saya mendengar Pak Zafar ini lebih membakar semangat saya juga nih Pak sebagai pendidik nih Pak untuk contoh di kelas-kelas yang lainnya Pak ya. Ya. Nah, kemudian hari apa, tanggal berapa dan kapan ini Bapak akan melakukan eksekusinya ini Pak? Langsung akan saya terapkan saat ini juga, Bu. Masya Karena Allah. saat ini kan bisa bertemu tatap maya ya, Bu, ya. Langsung saya cari informasi anak ini di grup-grup WA, saya telepon dan saya eksekusi anak ini saat ini juga, Bu. Karena saya harus berkomitmen bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan kita ini. Oke Pak, di sini saya sangat mendukung sekali ya Pak. Kalau ada butuh apapun bisa hubungin saya ya Pak ya untuk Baik, Bu. mengidentifikasi anak. Iya, ya. Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih. Apa yang Bapak rasakan hari ini setelah melakukan coaching Setelah wawancara? bertemu Budian ini, saya semakin semangat membara ya, Bu, ya. Artinya saya harus bisa menyelesaikan masalah-masalah saya ini. Apapun masalahnya pasti ada solusinya ya, Bu, ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat buat Bapak, semoga semua masalah bisa terselesaikan ya Pak ya. Iya. Saya tunggu nanti seminggu lagi deh saya akan bertanya kepada Baik, Bapak Bu. bagaimana perkembangan anak tersebut ya Pak ya. Baik. Baik. Eh, Terima kasih ya Budian ya atas pertemuan ini ya, Bu, ya. Budian semoga sehat terus ya, Bu, ya. Semangat terus ya, Bu, ya. Mohon maaf apabila telah mengambil waktu Ibu ini ya, Bu, ya. Saya akhiri, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Apa kabar Zafran. hari ini, Bu Anita? Alhamdulillah baik, sehat. Pak Zafran gimana? Sehat, masih semangat bugar, Bu, demi pendidikan nusa bangsa ini ya, Bu, Semangat, ya. Ya, Pak. semangat terus ya, Bu, ya. Ya. Saya lihat ini Bu Anita akan melakukan coaching pada hari ini. Iya, rencananya begitu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu gunakan dalam coaching ini? Iya, kompetensi yang akan saya gunakan pada metode coaching hari ini Pak, saya akan menggunakan model Tirta. Adapun kompetensi yang akan saya gunakan adalah kehadiran penuh Pak, dan mendengarkan aktif serta mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Sangat baik sekali itu Bu ya, kompetensinya luar biasa itu yang Ibu gunakan ini. Kira-kira seberapa penting Bu menggunakan kompetensi tersebut, Bu? Menurut saya sangat penting Pak, karena model coaching ini sebaiknya kehadiran penuh itu mesti dilakukan karena dalam berinteraksi untuk berkomunikasi agar sejalan dengan pembicaraan yang akan kita bicarakan dengan si coach. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Semangat terus ya Bu ya. Semangat Pak. Ya, Harus. lanjutkan terus ya Bu ya coaching ini ya Bu ya. Ya, terima Saya kasih. permisi dulu ini Bu. Ya, terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Anita. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah hari Iya. ini. Hari ini kayaknya Bu Dian terlihat cerah sekali hari ini. Iya betul Ibu. Iya. Cuman memang mungkin ada ya namanya di kelas ya Bu ya, dan udah jadi rahasia umum sih di kelas ini.
Baik Bu Anita, saya ingin lebih banyak berbincang sama Bu Anita. Boleh. Apakah ada waktu Bu Anita untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar? Oh, tentu saja ada. Kalau untuk Budian apa yang nggak Oh ada? ya, Ada makasih Bu waktunya. Anita. Kira-kira apa yang akan Budian utarakan? Kita bisa ngobrol di sana saja atau di sini? Oh, di sini saja nggak apa-apa Bu. Kita lanjut ya Bu ya. Iya. Maaf. Jadi Bu, di akhir-akhir ini saya merasa ada yang ingin disampaikan gitu Bu, karena ada keresahan di dalam hati saya. Jadi memang semoga dengan berbicara sama Bu Anita bisa membantu saya dalam memecahkan masalah ini. Kira-kira apa yang akan Budian bicarakan? Apa yang mengganggu dan yang meresahkan Budian? Begini Bu, jadi beberapa hari ini saya dapat laporan nih dari guru-guru ya di dalam sekolah ini, bahwa ada salah satu anak di kelas saya itu dari sekolahnya dari rumahnya bilang mau sekolah, tetapi tiba-tiba di dalam sekolah itu dia udah berganti baju, bermain di lingkungan sekolah tapi tidak masuk ke kelas, artinya dia bolos. Begitu. Nah, Budian, coba Budian ceritakan apa yang membuat Budian resah pada saat ini. Baik, terima kasih Bu Anita sudah memahami perasaan saya. Begini Bu, jadi saya dikabari oleh beberapa dewan guru terkait anak tersebut yang memang dari sekolah itu, dari rumah bilangnya ke sekolah, tetapi di sekolah memang dia tidak masuk kelas gitu, tetapi memakai pakaian yang bebas, tapi dia bermain di daerah lingkungan sekolah gitu. Artinya dia bolos ya Bu ya dari sekolah ya Bu ya. Iya. Kira-kira Budian sudah berapa lama anak ini tidak sekolah Bu? Nah, kalau hitungan hari sudah masuk 3 hari Bu Anita. Nah, sudah lumayan lama. Kalau misalkan anak yang tidak sekolah lebih dari 3 hari kan memang harus sudah ada surat izin ya Bu Iya ya? benar. Sampai sekarang belum ada Bu. Apakah Budian sudah menanyakan atau mencari informasi terkait tentang anak tersebut Bu? Seperti misalkan menanyakan kabar ke orang tuanya atau menanyakan dengan temannya Bu? Saya sudah mencari-cari informasi terkait anak tersebut Bu. Kemudian saya mencoba menelpon anak tersebut, tetapi memang teleponnya tidak aktif gitu. Kemudian menanyakan tempat tinggal kepada anak-anak sekitar, tapi anak-anak tidak ada yang paham. Ternyata dapat info memang anak ini pindah dengan neneknya, tapi baru-baru ini Bu. Jadi anak-anak di sekolah tidak ada yang paham Bu. Jadi itu saya hilang komunikasi dengan anak ini. Oh, seperti itu. Baik Bu, menurut saya pilihan Budian seperti ini sudah tepat ya. Walaupun masih ada kendala, tapi apakah Budian sudah mencari informasi kepada wali kelasnya terlebih dahulu? Nah, menurut saya ide dari Bu Anita tepat Bu. Dan ini belum saya lakukan. Jadi akan saya lakukan, akan saya bertanya kepada wali kelas yang dahulu. Semoga wali kelas yang dulu paham tempat tinggal neneknya atau identitas wali yang lain ya Bu ya. Kira-kira sebelum terakhir anak tersebut tidak sekolah, ada kejadian apa Bu di kelas Ibu? Maksud saya detailnya, kira-kira ada peristiwa apa gitu yang membuat anak ini kok bisa bolos sekolah tidak masuk seperti ini? Betul Bu, saya coba mengingat ya Bu ya. Jadi 3 hari sebelum dia tidak sekolah nih, sebelum dia bolos, saya pernah mendapati anak ini keluar dari kamar mandi Bu, dengan muka yang merah, keluar air mata gitu. Menangis ya Bu? Menangis benar Bu Anita. Jadi diikuti dengan beberapa anak laki gitu. Tetapi saat itu saya bertanya kepada si anak yang bolos ini, kenapa? Saya bertanya menindaklanjuti, tapi anak tersebut hanya diam dan bilang tidak apa gitu, tidak apa gitu. Jadi kelanjutan diskusinya saya berhentikan saat itu. Baik Budian, kalau mendengar dari cerita Budian, menurut pendapat saya
ada sebabnya ya Bu anak itu seperti itu. Betul, Bu. Dan anak itu jadi malas sekolah, kemudian dia bolos, pasti ada sebabnya ya Bu. Mungkin anak tersebut ada masalah Bu dengan temannya, bisa Benar, dibilang bisa, begitu betul. ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Anita. Bu Anita memang memberikan saya pencerahan seperti ini Bu. Jadi saya terbuka pikirannya. Jadi akan saya selidiki dulu ini sebelum saya melakukan tindakan. Saya akan mencari tahu informasi kenapa anak itu sampai bolos dengan anak-anak yang kira-kira mengganggunya di kamar mandi tersebut. Lalu apakah sikap positif yang Budian lakukan ini ada kaitannya atau terkait dengan anak-anak di kelas Ibu? Sepertinya saya berpikir ada Bu, karena sebelum dia bolos, kejadian tersebut dilakukan di kamar mandi gitu. Jadi sebelum itu dia terlihat ceria, terlihat semangat. Setelah ada kejadian di kamar mandi, dia langsung murung. Menurut saya tepat sekali yang Ibu pikirkan ya. Menurut saya ada masalah dengan si anak-anak tersebut. Berarti langsung berubah drastis ya Bu ya. Iya, Tadinya dia betul. tidak seperti itu, tiba-tiba habis Kejadian di kamar mandi itu Iya. sekarang berubah anak itu ya Bu ya. Jadi tidak semangat dan tidak mau sekolah. Berarti tindakan Budian ini sudah betul menanyakan hal tersebut kepada anak itu ya. Iya, Tapi saya rasa Ibu harus melakukan pendekatan lagi terhadap anak-anak yang membuat anak itu menangis Bu. Maksud saya mungkin lebih pendekatannya yang kemarin itu cuma diajak berbicara, mungkin nanti lebih intensif ya Bu. Kira-kira Betul. apa sebabnya anak itu menangis keluar dari kamar mandi itu? Begitu Bu Dia. Iya benar Ibu, benar. Saya akan melakukan. Kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan Budian setelah ini? Maksudnya untuk menghilangkan keresahan Budian itu. Saya berpikir Bu ya untuk bagaimana cara anak itu tersebut bisa kembali lagi ke lingkungan, kembali lagi ke sekolah dengan cara ya itu tadi saya bertanya, mengidentifikasi anak tersebut dengan wali kelas yang dahulu, kemudian mencari tahu rumah neneknya, kemudian berdiskusi dengan anak-anak yang terkait membuat masalah tersebut kepada anak. Kemudian saya melakukan kegiatan restitusi, melakukan diskusi, melakukan apa keyakinan kelas di dalam kelas itu. Kemudian jika beberapa anak yang mengganggu anak yang bolos ini udah sepakat, udah memahami kesalahannya, baru sama-sama kita ke rumah nenek. Nah, kemudian saling bersilaturahmi, saling memaafkan, saling bermaaf-maafan. Nah, di situ kan membuat anak yang bolos ini semakin merasa dibutuhkan di sekolah, kemudian merasa ingin lagi ke sekolah dan memaafkan teman-temannya. Jadi dia tidak bolos lagi. Semoga itu bisa ya Bu ya menjadi solusi ya Bu ya. Iya, berarti Budian ini sudah ada cara untuk memperbaiki masalah kemalasan anak yang tidak sekolah ini ya Bu ya. Berarti sudah menemukan cara ya Bu ya. Selanjutnya apalagi Bu yang akan Budian lakukan? Kira-kira masih ada lagi yang perlu Budian lakukan atau cukup sampai yang tadi gitu? Saya akan melakukan tanggung jawab ini lebih interaksi lebih intensif lagi. Kalau misalpun dia anak yang baru ini masuk, saya lebih interaktif menanyakan lagi, lebih melakukan pendekatan dua arah, lebih memperhatikan ya Bu ya, lebih memperdalam keyakinan kelas agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti ini, perlakuan seperti ini. Iya, jadi mudah-mudahan nanti si anak tersebut tidak bolos lagi ya Bu ya. Benar Ibu. Sangat bagus ya Bu solusi yang akan Budian lakukan ya. Sudah sangat luar biasa. Masya Allah, terima kasih Bu Anita. Ya, benar-benar sudah memperdalam keyakinan kelas, kemudian memperhatikan anak tersebut gitu. Mudah-mudahan dengan begitu anak tersebut seperti Budian katakan merasa dibutuhkan, jadi lebih merasa dihargai gitu. Jadi masalah yang dihadapi Budian ini
bisa kita bilang sudah ada solusinya ya Bu ya. Iya, ya itu tadi Bu. Jadi saya sangat berterima kasih udah bisa bicara, udah bisa sharing sama Bu Anita. Jadi Sama-sama, apa yang Ibu. ada keresahan-keresahan ini udah semakin lama semakin terkikis dan timbul ide-ide baru. Semoga ada solusi ya Bu ya dari sini semua ya. Iya Bu. Terima kasih. Baik Bu Dian, kira-kira kapan Bu Dian akan melakukan rencana Bu Dian tadi? Itu Bu, jadi karena anak ini sudah 3 hari bolos, jadi tidak bisa dilama-lamakan lagi. Apalagi saya udah sharing nih sama Ibu, jadi udah lebih semangat untuk mengatasi masalah tersebut. Mulai besok deh Bu, mulai besok saya harus laksanakan. Ya, semangat Bu Dian. Makasih, Bu, ya. Semangat. Kita harus semangat untuk mencari solusi seperti ini Iya ya Bu. benar ya Bu. Kita memang harus sebagai guru kita memang harus lebih lebih interaktif ya Bu ya, Iya. untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini. Semangat ya Bu Dian ya. Terima kasih Bu Anita Iya. sudah memberikan kekuatan kepada Iya, saya hari ini. sama-sama Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.